Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, anak bangsa dimanapun berada. Hari ini tepatnya kita ketemu tanggal 15 Juli, Kamis malam, 15 Juli 2021. Dalam hal melihat mencermati ada dua berita penting tentang Pemprov Sulawesi Selatan. Saya bacakan beritanya sedikit tentang seleksi pejabat pimpinan tinggi pertama Pemprov Sulsel. Ini kemudian di media yang pertama itu tentang diduga cacat administrasi dalam proses seleksi ini karena sebenarnya belum ada penetapan tim seleksi. Dalam hal ini dikemukakan oleh Asisten Komisioner Bidang Promosi dan Advokasi KSN, Tony Sitorus. Sejauh ini pihaknya belum menerima penetapan panitia seleksi yang final dan telah ditetapkan oleh Gubernur PLT Gubernur Sulawesi Selatan. Lanjut, dalam daftar nama pansel yang ada sekarang itu baru daftar rencana panitia seleksi. Jadi daftar rencana berarti belum paten. Tapi seleksi ternyata tetap tetap melanjutkan proses uji kompetensi kemarin Rabu 14 Juli 2021. Disitulah janggalnya sebenarnya, karena belum ada panitia seleksi secara resmi dari KSN, tapi tetap lanjut prosesnya. Lanjut, kemudian permasalahan utamanya juga adalah tidak adanya perwakilan internal atau pejabat tinggi di internal Pemprov menjadi tim seleksi. Itu penegasan KSN yang disurati kepada PLT Gubernur Sulawesi Selatan. Padahal harus ada dari internal berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 di pasal 114 ayat 5, panitia seleksi sebagaimana dimaksud terdiri dari unsur pejabat pimpinan tinggi terkait dari lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan. Kemudian poin B, pejabat pimpinan tinggi dari instansi pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong. Dan yang C, akademisi, pakar atau kalangan profesional. Nah, makanya Komisi ASN atau KSN, Komisi Aparatur Sipil Negara, memberikan sebenarnya peringatan atau teguran tanda petik karena di unsur timsel yang diusulkan itu tidak ada pejabat tinggi di level di Pemprov Sulsel. Bahkan dari rekomendasi KSN itu mengusulkan ada Sekprov Sulsel untuk masuk dalam tim seleksi. Nah, di berita lainnya, di media lain kemudian dikemukakan bahwa oleh Kepala BKD bahwa KSN sudah memberikan rekomendasi dimulai, kemudian melanjutkan tim seleksi mulai Rabu, kemudian berjalan. Bahkan yang agak janggal rasanya ketika mengusulkan 5 tim seleksi tadi ke KSN, kemudian disebutkan dalam berita media yang kedua ada disusul dalam hal ini selain 5 di atas ada 2 pansel lainnya dari internal Pemprov. Ini yang tidak diumumkan ke media. Siapa 2 orang pejabat tinggi di level Pemprov itu yang menjadi tim seleksi. Padahal SK-nya sebenarnya kalau betul itu sudah resmi, harusnya SK-nya bersama-sama dengan 5 timsel yang diusulkan yang pertama. Karena saya juga punya pengalaman pernah jadi timsel, 1 SK dengan kami dari eksternal umpamanya itu 1 SK dengan timsel yang berasal dari internal pemerintah daerah. Nah, kalau demikian ini yang harus diperbaiki. PLT Gubernur sebelum menyurat kepada KSN harusnya melengkapi daftar timsel itu agar tidak menimbulkan kejanggalan atau kerancuan. Poin kedua, kenapa melaksanakan seleksi pimpinan atau pejabat pimpinan tinggi pertama padahal Komisi atau Aparatur Sipil Negara belum menetapkan resmi tim seleksinya? Ini juga jadi pertanyaan. Makanya ini harus diklarifikasi oleh PLT Gubernur, dalam hal ini juga pejabat kepala BKD, agar publik tahu, karena proses seleksi ini menggunakan dana negara, ini menggunakan APBD. Itu saja, kita tunggu klarifikasinya sambil prosesnya berjalan. Tapi kita tidak tahu apakah proses seleksi yang kemarin akan dibatalkan atau ditangguhkan atau diseleksi ulang. Kita tunggu perkembangannya. Yang jelas Pak PLT Gubernur silahkan klarifikasi itu dan laporkan ke KSN, karena biar bagaimanapun kita harus menjaga wibawa pemerintahan.
jangan sembarang menjalankan roda pemerintahan tanpa mengikuti regulasi yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.